Halo, assalamualaikum guys, welcome back to my channel Angga Andoso. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang Tanunggal. Penduduk desa Sambas pasti tidak tahu siapa Tanunggal. Pada penasaran, langsung saja guys, kita simak videonya. Tapi sebelumnya guys, jangan lupa untuk like, subscribe, dan hidupkan lonceng agar kalian tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Legenda Tanunggal. Penduduk Sambas sudah tidak asing lagi dengan yang namanya Tanunggal, karena dipercaya pada zamannya dahulu Tanunggal merupakan raja yang sangat kejam di Sambas. Nah, kisah Tanunggal dimulai ketika rombongan keponakan Raja Sambas yang saat itu sedang berburu di hutan belantara mendengar suara tangis seorang bayi. Mereka pun mencari asal suara tangis tersebut, dan yang mencengangkan, mereka menemukan bayi di dalam sebuah bambu. Dari bambu tersebutlah suara tangis itu berasal. Rombongan keponakan Raja Sambas pun membawa bayi tersebut pulang ke istana. Lalu kisah ini diceritakan kepada raja. Karena takjub dengan kisah yang diceritakan oleh keponakannya, raja pun menjadikan bayi tersebut sebagai anak angkatnya. Bayi tersebut diberi nama Tanunggal karena memiliki gigi yang tunggal dan aneh bentuknya. Bentuknya tak lain adalah seperti gigi taring. Tanunggal yang dikala itu tinggal di lingkungan kerajaan Sambas menjadi pemuda yang sangat kuat dan tak terkalahkan. Nah, Raja Sambas yang pada masa itu tidak memiliki keturunan membuat masyarakat Sambas meyakini bahwasanya Tanunggal adalah pewaris tahta tunggal kerajaan Sambas berikutnya sebagai ganti Raja Sambas pada masa itu. Dan begitulah kenyataannya. Pada abad 15 Masehi, Tanunggal dinobatkan sebagai raja di kerajaan Sambas. Tidak seperti raja-raja pada umumnya, Tanunggal mempersunting wanita dari kalangan rakyat biasa untuk menjadi permaisurinya. Tanunggal memiliki 2 orang anak yang sangat tampan dan cantik. Yang putra diberi nama Bujang Nadi dan yang putri diberi nama Darenandung. Disinilah kisah Bujang Nadi dan Darenandung yang sangat melegenda di Sambas, khususnya di Kecamatan Sumedang bermula. Diceritakan bahwa salah satu pengawal kerajaan Sambas menghadap kepada Tanunggal untuk menceritakan bahwa dia secara tidak sengaja mendengar percakapan antara Bujang Nadi dan Darenandung yang ingin merencanakan perkawinan saudara. Mendengar cerita tersebut, Tanunggal pun murka. Lalu mereka menghukum Bujang Nadi dan Darenandung dengan cara dikuburkan hidup-hidup. Bujang Nadi dikuburkan hidup-hidup bersama ayam jagonya, dan Darenandung dikuburkan hidup-hidup bersama mesin tenun emasnya. Lokasi makam Bujang Nadi dan Darenandung terletak di Sumedang, Kabupaten Sambas. Namun, hingga kini masyarakat Sambas percaya bahwa rencana perkawinan saudara itu adalah merupakan kesalahpahaman dari pengawal kerajaan Sambas dalam mencerna pembicaraan antara Bujang Nadi dan Darenandung. Setelah menghukum kedua putra dan putrinya, Tanunggal yang dikenal kejam pada masa itu menjadi semakin kejam dan bertingkah semakin aneh. Salah satu hal kebiasaan yang membuat masyarakat Sambas menjadi semakin takut terhadap dirinya adalah dia mulai menyukai makanan yang bercampur dengan darah manusia. Kisah ini sampai terdengar oleh kerajaan-kerajaan lain, dan hal inilah yang membuat kerajaan Sambas pada waktu itu menjadi kerajaan yang ditakuti oleh kerajaan-kerajaan lain. Apalagi mereka tahu penguasa di kerajaan Sambas adalah manusia setengah siluman. Dan sampailah kita di akhir cerita dari kisah Tanunggal. Tanunggal sendiri tewas di tangan rakyatnya yang sudah tidak tahan dengan kekejaman di masa pemerintahannya. Oke guys, cukup sampai di sini. Sampai jumpa di kisah rakyat Sambas selanjutnya.